Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Alhamdulillah teman-teman, kita udah melaksanakan sholat tarawih tadi. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita di hari ini. Nah, baik teman-teman, seperti biasa yuk kita tadarusan dulu ya. Boleh, Coba, Pak Ustaz. Umar tolong ambilkan Al-Qurannya, Umar. Baik, Pak Ustadz. Ya. Ya. Oke. Terima kasih, Umar. Rusun. Ya, kita melanjutkan tadarus kita yang kemarin ya. Sekarang udah surat apa? Sekarang surat itu, Pak Ustadz. Al-Qadar ya? Ya, iya, surat Oh, Al-Qadar. iya. Yuk kita buka surat Al-Qadarnya. Ya, Pak Ustadz. Sudah kita mulai dengan baca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Malam ini kita mau bahas apa lagi nih? Kita mau bahas sholat tarawih, Ustadz. Oh iya. Kita ada pertanyaan. Betul, Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih ya, teman-teman udah tahu kan? Sholat tarawih itu sholat yang dilaksanakan saat apa? Saat malam hari. Ramadan. Iya, saat bulan Ramadan, betul. Yang tadi kita sudah laksanakan ya. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum witir ya di malam-malam bulan Ramadan. Ya, jadi tarawih itu bisa dilaksanakan di mana aja. Coba Umar, Ucok, Urip tahu gak? Di rumah boleh, Pak Ustadz. Di rumah boleh. Di Ya. masjid. Di masjid boleh, sendiri juga boleh ya. Kalau misalnya kita lagi nggak bisa masjid berjamaah, di rumah nggak bisa berjamaah, kita bisa melaksanakannya sendiri. Sholat tarawih ini pengertiannya sudah ya, ini dalilnya. Oh Dalil iya, dari perintahnya hadis. ya. Perintahnya Iya. seperti apa? Dalilnya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan dengan iman dan dengan bermuhasabah diri ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dosa-dosa kecilnya diampuni sama Allah. Seperti Oh itu. iya, tapi kita ada satu pertanyaan lagi. Apa tuh, Mar? Hukum sholat tarawih itu apa? Nah, hukumnya itu adalah sunnah mu'akadah. Nah, sunnah mu'akadah itu sunnah yang sangat dianjurkan, mendekati wajib ya, tapi tidak wajib, hanya sunnah ya. Jadi kalau sunnah itu dilaksanakan dapat pahala tidak? Dapat. Pahala yang besar. Tapi kalau ditinggalkan dapat dosa tidak? Tidak dapat Iya, dosa. tidak dapat dosa. Tapi kita rugi karena kehilangan pahala yang begitu besar dari sholat tarawih itu. Ya, jadi kalau misalnya Urip, Ucok, Umar ya, hanya 30 hari loh, jangan sampai kita sia-siakan malam-malamnya. Sayang kali ya kalau kita tak Iya. Betul banget. Tahun lalu gimana? Rajin nggak sholat tarawihnya? Alhamdulillah. Malam-malam ya. Insya Allah tahun ini ya kita saling mengingatkan aja. Baik, Iya. Dari aku boleh Ya, Pak Ustadz? boleh, boleh. Jadi gini Pak Ustadz, kan orang Medan Pak Ustadz. Iya, betul. Ya, jadi di kampung itu beda-beda Pak Ustadz. sholat Apa tarawih. tuh beda-beda yang sholat tarawih? Ada yang sholat tarawihnya malam tuh cuma 5 kali sholat, setelah itu pulang. Oh, Ada iya. juga yang sampai 10 kali Pak Ustadz. Oh, gitu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Aku tak paham lah. Apakah boleh seperti itu Pak Oh Ustadz? iya, jadi emang sholat tarawih itu berbeda-beda ya. Masing-masing itu anjuran Rasulullah. Jadi nggak masalah ada yang sholatnya 8 rakaat, kemudian ada yang sholatnya 20 rakaat. Itu semua ada landasannya. Jadi kalau misalnya kita mau laksanakan 8, boleh. Kalau kita mau 20, boleh. Kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir. Iya, pokoknya witir itu artinya ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Ya, cuma yang dianjurkan Rasulullah itu 8 rakaat kemudian ditambah 3 witir atau 20 rakaat ditambah 3 witir. Oh, jadi Seperti 11 itu. rakaat. Iya, Ganjilkan gitu ya Pak Ustadz? Mengganjilkan, betul, iya. Jadi tahap apa nih ya? nggak apa-apa. Apa-apa. Iya. Terus nih Pak Ustadz nih, Ya. biasanya ya
kalau di bulan puasa ini banyak kali nih keutamaan-keutamaan. Apakah sholat tarawih juga Pak Ustadz punya keutamaan? Oh punya, kebetulan banget besok Ustadz materinya tentang tarawih nih. Ustadz udah punya materinya. Saya bacakan aja ya. Tadi yang ditanyakan sama Ucok itu keutamaan sholat tarawih ya. Ya, tadi kan Ustadz udah jelaskan sedikit ya. Sholat tarawih itu dapat menghapus dosa-dosa kecil, ya, menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian selain itu kita akan mendapatkan pahala yang besar, ya. Dan dengan sholat tarawih, insya Allah hati kita menjadi tenang. Karena kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita sedang mengingat Allah, sedang sholat tarawih, ketika kita mengingat Allah, hati kita insya Allah akan tenang. Kemudian salah satu bentuk mendekat kepada Allah, dan kemudian menguatkan kebersamaan kita. Mungkin kalau di masjid sesama teman, sesama jamaah ya di kanan dan kiri kita, itu kita bisa saling mendekatkan hubungan kita sesama manusia. Dan kalau di rumah sholat tarawihnya mendekatkan hubungan keluarga, ya. Dan juga membiasakan anak-anak untuk cinta masjid, ya, daripada main kan. Kalau sholat berjamaah tarawih di masjid, insya Allah timbul rasa cinta. Karena kalau seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, insya Allah dia akan dinaungi nanti di hari kiamat. Yang hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Iya betul. Lagi Lagi tanya aku Boleh boleh. Ustadz, waktu itu kan aku melihat yo, ya memang sih anak-anak yo Iya. kadang ke masjid cuma ikut sholat isya, setelah itu yo wis main lagi yang Main, kecil ya, ada Pak betul. Ustadz. Iya. Oh Iya, iya. Nah, Main. kan setahu aku tuh gak boleh yo. Dan Betul. memang sholat tarawih juga ada adabnya ya Pak Iya Ustadz. betul betul ada adabnya. Apa ya Pak Ustadz adab-adabnya? ada pada sholat tarawih. Ada Yo. sholat tarawih ya. Pertama yang harus kita tahu, ke masjid itu untuk apa? Pertama niatin dalam hati kita mau sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Jadi kita tidak terganggu sama teman-teman kita yang mengajak kita main seperti itu. Iya. Ya, kemudian kita juga pakai pakaian yang bersih dan sopan. Yang penting bersih, sopan untuk aurat ya. Kalau misalnya pakaiannya bolong-bolong itu mungkin bisa diganti dengan yang lebih baik. Kemudian tidak berlari-lari di masjid tadi ya. Karena kuburan banyak yang lari-larian, tidak bermain. Kemudian ketika sholat, kecilkan suara kita. Kalau misalnya kita belum mulai sholat, baru datang masjid, yang lain sudah sholat, kita jangan sampai mengganggu jemaah yang lain yang sudah mulai sholat. Iya. Dan terakhir mengikuti imam dengan tertib ya. Biasakan ketika kita sholat, ketika kita mengikuti imam, kan yang belakang suka main, kita fokuskan diri kita itu sampai selesai sholat. Iya. Banyak juga ya Pak saya adab-adabnya. Iya. Emang kita harus sabar ya, emang capek sholat tarawih itu. Tapi kalau kita sholat tarawih dari awal sampai terakhir witir, itu pahalanya kan tadi sudah dijelaskan. Pak Ustadz, terakhir, itu kan ada di sholat tarawih. Ya. Kalau hikmahnya apa ya? Hikmah sholat tarawih itu. Tujuannya apa sih kita sholat tarawih? Apa Iya. sih hikmah yang kita dapatkan? Ya. Betul, manfaatnya ya. Pertama kita bisa disiplin ya, karena membentuk kebiasaan baik itu harus berulang-ulang. Ya. Jadi hikmahnya itu dengan kita biasakan sholat tarawih, semoga di luar dari Ramadan kita bisa istiqomah. Berlatih gitu Pak. Iya berlatih. Kemudian juga melatih sabar kita ya, yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya menambah ketaatan kita pada Allah. Ya, meskipun tidak wajib kan ya, tapi ketika kita membiasakan diri dengan ibadah sunnah, dan itu cinta Allah akan lebih besar kepada kita. Kemudian melatih konsentrasi dan ketenangan. Biasanya kan kalau sholat, ya kan ya anak-anak sholatnya buru-buru. Makanya buru-buru aja gitu. Insya Allah kalau kita tenangkan hati kita, khusyuk, nah nanti Allah akan berikan kita ketenangan. Ya. Dan terakhir melatih kebersamaan. Itu hikmahnya sholat tarawih. Ada lagi yang mau ditanyakan nih? Bisa Bu? Ya. Pak Ustadz, Ya. kebetulan aku mau lanjut jualan lagi nih Oh di iya. sana. Biasa ya kalau para Ya, kalau ya, setelah ya. tarawih. Semoga laris berkah ya. Amin, matusan Pak Ustadz. Ya, Umar juga mau lanjut nih. Mau ada pekerjaan. Oh, pekerjaan. Iya, silakan. Juga Juga. ada acara dulu kayaknya Pak Oh, Ustadz. ada acara ya. Acara sama keluarga. Sama keluarga. Pak Ya, Ustadz. semoga dilancarin ya acaranya. Ustadz, Ya. kami duluan ya. Ya, mangga, Ustadz, silakan, silakan. Al-Qurannya boleh saya taruhkan Pak Oh, Ustadz? boleh, terima kasih ya. Ya. Ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak soleh, semoga istiqomah dalam kebaikan. Persiapan dulu deh untuk besok isi materi tentang sholat tarawih.